Qin Chen melihat penampilan cemas leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah, dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Tuan, kami tampaknya sangat bahagia dan sedih. Ucap leluhur suci Sungai Darah dengan gemetar. Leluhur Hong Huang juga bergetar dan berkata, ada apa? Mengapa kita benar-benar memadatkan tubuh fisik, tetapi kita tidak dapat terus tumbuh? Apakah karena kekuatan penciptaan telah habis? Tidak, jelas bahwa kekuatan penciptaan antara langit dan bumi masih banyak lagi, kenapa kita tidak bisa menyerapnya? Ucap Hong Huang Zulong hampir menangis dengan cemas. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, Qin Chen secara bertahap memahami bahwa leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah memang telah menyerap sejumlah besar kekuatan penciptaan, dan juga memadatkan tubuh mereka. Namun, setelah mereka memadatkan tubuh fisik, mereka tidak bisa lagi menyerap kekuatan penciptaan. Tiba-tiba, mereka tercengang. Kalau begitu, apakah kalian berdua hanya bisa bertahan dalam keadaan sekecil itu? Tanya Qin Chen, melihat leluhur miniatur, dan leluhur Sungai Darah, dia sedikit terkejut. Begini, apakah ini saudara laki-laki Xiao Yi dan Xiao Huo? Tapi itu sangat lucu, kata Qin Chen tersenyum. Leluhur Hong Huang ingin menangis tanpa air mata, dan matanya yang cemas memerah. Qin Chen, bisakah kamu berhenti bercanda saat ini? Leluhur ini telah menjadi sangat kecil, bagaimana aku bisa berjalan keluar di masa depan? Apa yang harus aku lakukan jika naga betina lain melihatku dan memanggilku adik laki-laki? Mendengar ini Qin Chen hampir memuntahkan darah. Coba Anda mengamatinya lagi dengan cermat untuk melihat apakah Anda tidak dapat menyerapnya sepenuhnya. Apa alasannya? Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Aku mengamati, tapi itu tidak bisa diserap. Aku tidak tahu alasannya. Kekuatan penciptaan tampaknya telah dihentikan secara tiba-tiba. Ucap Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Itu dihentikan. Ucap Qin Chen mengerutkan kening, siapa yang menghentikannya? Leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah adalah makhluk primordial. Siapa yang bisa menghentikan mereka menyerap kekuatan? Qin Chen menatap langit. Tiba-tiba hatinya tergerak. Saya mengerti, kata Qin Chen tiba-tiba. Hong Huang Zulong dan Sue Hesengzu memandang pada saat yang bersamaan. Qin Chen menyipitkan mata dan berkata, seharusnya pagoda Guyu inilah yang mencegahmu menyerap kekuatan penciptaan. Selain pagoda Guyu ini, saya khawatir tidak ada kemungkinan lain. Tetapi bahkan memikirkan hal ini, Qin Chen masih terkejut. Apa asal-usul menara Guyu ini? Seberapa kuat leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah? Dan sekarang, pagoda Yu kuno ini benar-benar dapat mencegah naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah menyerap kekuatan penciptaan. Apakah menara Guyu ini levelnya harta karun tertinggi? Atau apakah itu lebih kuat? Mata Qin Chen berkedip, dia banyak berpikir saat ini. Jika demikian, maka semuanya bisa dipahami. Kalian berdua, lihat apakah kekuatanmu terpengaruh. Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah telah belajar sejak lama, dan berkata dengan getir, kekuatan jiwa tidak berpengaruh, dan tidak ada perubahan sama sekali di dunia kekacauan. Namun, jika ingin tampil di dunia luar, kami hanya bisa mengandalkan tubuh fisik ini. Awalnya, mereka sangat gembira melihat kekuatan ciptaan, berpikir bahwa mereka dapat memulihkan kekuatan puncak dari kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang, tubuh fisik dipulihkan, tetapi hanya sedikit kekuatan yang tersisa, yang benar-benar sedikit tertekan. Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimanapun, tubuh fisik yang dipadatkan oleh kekuatan ciptaan masih memiliki banyak manfaat, setidaknya jangan khawatir tentang jiwa yang tidak cocok dengannya. Tubuh fisik yang cocok lebih sulit ditemukan daripada yang lainnya. Qin Chen berpikir sejenak, lupakan saja, sebelum Anda menemukan tubuh yang cocok untuk Anda, tidak buruk bagi Anda untuk menggunakan kedua tubuh ini. Lagi pula, kalian berdua juga bisa keluar. Tidak seperti sebelumnya, di dunia kekacauan, hanya bisa melepaskan kekuatan jiwa, itu tidak akan membantuku bertarung. Meskipun kalian berdua hanya 2 jempol, nafas kalian sebanding dengan Tianzun. Meskipun tidak terlalu bagus, tetapi jika meledak, seharusnya itu cukup kuat bukan? Itu dapat mengancam beberapa orang yang kuat. Ucap Qin Chen menatap leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah.
Hong Huang Zulong sangat marah hingga dia akan muntah darah. Ini terlalu menyedihkan bukan? Baik, tidak ada apa-apa. Akhirnya, Hong Huang Zulong dan Sue Sengzu hanya bisa menggelengkan kepala. Lagi pula, memiliki tubuh fisik, meski sedikit lebih kecil, bisa keluar. Itu lebih baik daripada terus tinggal di dunia kekacauan. Selanjutnya, Qin Chen duduk bersila di lapisan ruang keempat. Mulai menyerap kekuatan ciptaan antara langit dan bumi. Qin Chen memobilisasi kekuatan yang mulia di tubuhnya. Untaian roh jahat melonjak di sekitar tubuhnya, tetapi mereka tidak dapat diserap oleh tubuhnya. Tidak bisa menyerapnya, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Nak, kekuatan ciptaan ini umumnya membutuhkan keberadaan yang dikandung dalam kekacauan untuk diserap. Ucap leluhur Hong Huang melihat ini, dan dia meratap di samping. Bagaimana kamu bisa menyerapnya? Jika tubuhmu mati dan hanya tersisa satu jiwa, kamu bisa mencoba memadatkannya. Tapi sekarang, dengan tubuh manusiamu, aku khawatir itu tidak bisa diserap di semua. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap langit. Sebelum memasuki Menara Guyu, dia juga tahu bahwa, memang, roh jahat di pagoda Yu kuno ini tampaknya hanya digunakan untuk memurnikan harta, dan dia belum pernah mendengar ada seseorang yang dapat menyerapnya. Qin Chen mengeluarkan pedang karat misterius dan mulai mendesak pedang karat misterius. Dalam sekejap, Qin Chen segera merasa bahwa kekuatan khusus di sekitar roh jahat ditarik sedikit, dan perlahan mulai diserap oleh pedang karat misterius. Qin Chen menatap dengan hati-hati dan menganalisis kekuatan penciptaan, hanya untuk melihat bahwa itu adalah kekuatan yang sangat keruh tetapi istimewa. Pedang karat misterius menyerap kekuatan ciptaan untuk sementara waktu, dan tiba-tiba berhenti, seolah tidak bisa lagi diserap. Menatap dengan hati-hati pada pedang karat misterius itu, Qin Chen menemukan bahwa pedang karat misterius itu tampaknya menjadi lebih berkilau, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Selanjutnya, Qin Chen mengeluarkan banyak harta di tubuhnya dan mulai menyerap kekuatan ciptaan. Bahkan dunia kekacauan Qin Chen dan api teratai hijau kekacauan dapat menyerap kekuatan ciptaan, bahkan Haotian Divine Armor juga sama. Sangat disayangkan bahwa penindasan roh jahat ini secara langsung menargetkan tubuh manusia, bahkan jika itu adalah armor ilahi Haotian, itu tidak dapat dihentikan. Ini sangat aneh. Setelah sekian lama, Qin Chen menghela nafas. Setelah menonton begitu lama, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Jika demikian, dapatkah tubuh fisik saya menahan kekuatan penciptaan dan membentuk pemandangan hari pembukaan, bisakah itu diserap? Pikir Qin Chen, hatinya bergerak sedikit. Lebih baik mencobanya. Segera, Qin Chen duduk bersila dan mulai menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, dan embusan angin yang mengerikan tiba-tiba melonjak di sekitar tubuh Qin Chen, dan kemudian napas kekacauan memenuhi tubuh Qin Chen. Benar saja, setelah merasakan kekuatan ini, kekuatan ciptaan roh jahat antara langit dan bumi dengan cepat mengelilingi permukaan tubuh fisik Qin Chen, sepertinya tertarik, tetapi selalu melayang dan tidak pernah memasuki tubuh fisik Qin Chen. Qin Chen terus menguraikan di dalam hatinya, kekuatan yang berbeda muncul di tubuhnya. Ketika berbagai kekuatan menyatu bersama, semacam kekuatan lahir jauh di dalam tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, kekuatan aneh mulai terbentuk pada Qin Chen, berubah menjadi cahaya hitam berkabut, dan cahaya hitam ini mulai menembus tubuh Qin Chen sedikit demi sedikit. Hong Huang Zulong dan Sue Sengzu sama-sama menatap Qin Chen dengan kaget. Apa yang terjadi dengan Qin Chen? Itu menyerap kekuatan ciptaan antara langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Namun, leluhur Hong Huang dan yang lainnya dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuh Qin Chen, kekuatan ciptaan mulai berbaur, dan kemudian memasuki seluruh bagian tubuhnya. Setiap sel di tubuh Qin Chen berfluktuasi dalam sekejap, dan kekuatan ini mengikuti setiap sel di tubuh Qin Chen, dengan cepat menembus seluruh tubuh Qin Chen, membentuk keseluruhan yang sempurna, dan kemudian di tubuh Qin Chen, mengikuti pernapasan, mengalir perlahan. Kekuatan penciptaannya luar biasa. Pada saat ini, hanya jejak kekuatan ciptaan yang dapat diserap oleh penyuling, dan itu telah diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, ke dalam selnya, dan ke dalam setiap gen. Setiap sel Qin Chen tampaknya membentuk alam semesta, secara alami membuka langit. Sedikit energi,
mengikuti setiap sel dalam tubuh Qin Chen, mulai membuka tubuh fisik Qin Chen dan terus memperkuat kekuatan Qin Chen. Otot dan tulang Qin Chen mengaum. Ini luar biasa. Ini luar biasa dan luar biasa. Gumam Qin Chen menutup matanya, kaget di dalam hatinya, tubuh fisiknya mencapai titik ini, di ranah Dizun, sebanding dengan kekuatan Tianzun, itu sudah sangat tidak normal. Tetapi pada saat ini, setelah tubuh fisik Qin Chen menyerap kekuatan ciptaan, perlahan-lahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah kekuatan yang dapat meningkatkan harta Tianzun, menyatu dengan tubuh, membuat tubuh Qin Chen tumbuh seperti harta karun. Qin Chen tidak tahu, tapi ini pasti terobosan, atau kemungkinan. Oleh karena itu, pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa proses tubuhnya menyerap kekuatan ciptaan agak mirip dengan proses menambal langit, memperlakukan tubuhnya sebagai harta dan memperbaikinya. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan ciptaan mengalir masuk, terus memperkuat tubuh Qin Chen. Penguatan semacam ini sangat istimewa, bukan dari basis kultivasi, tetapi dari alam tertentu. Waktu terus berlanjut, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam siklus sempurna yang terbentuk di tubuhnya, dan kekuatan ciptaan terus menumbuhkan tubuh Qin Chen. Sulit dipercaya, sial, anak ini sebenarnya langsung menyerap kekuatan ciptaan, apakah dia juga dewa iblis kekacauan? Apakah itu terlalu baru untuk menjadi kenyataan? Gumam leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah tercengang. Apa yang dilakukan Qin Chen di luar dugaan mereka? Apa yang membuat mereka semakin tertekan adalah bahwa kekuatan ciptaan yang diserap Qin Chen tampaknya lebih dari milik mereka. Apakah ini masih masuk akal? 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, serangkaian lingkaran cahaya berkabut dan mengerikan meledak di sekitar tubuh Qin Chen, dan roh jahat yang tak berujung melonjak ke seluruh pagoda Guyu. Gelombang roh jahat berubah menjadi pusaran air dan muncul di tubuh Qin Chen. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah tiba-tiba terbangun, dan mereka menatap dengan heran. Mereka melihat roh jahat yang tak ada. Habisnya, seperti gelombang pasang, langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar, satu persatu terkejut ke tanah, dan ekspresinya mereka ngeri. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka saat napas tak berujung memasuki tubuhnya. Antara langit dan bumi, roh jahat yang luar biasa itu juga menghilang. Qin Chen membuka matanya. Saat ini, tubuh fisiknya benar-benar seperti alam semesta, dan setiap selnya seperti bintang. Qin Chen mendongak. Antara langit dan bumi, kekuatan penciptaan yang melonjak membuat mata Qin Chen berkedip. Pada saat ini, Qin Chen berdiri dan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan penindas dari lantai 4 pagoda Yu kuno jelas telah banyak melemah. Ini wajar. Setelah menyerap begitu banyak roh jahat, penindasan roh jahat ini secara alami akan sangat melemah. Selain itu, yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah menyerap begitu banyak kekuatan ciptaan, tingkat kultivasinya juga sedikit meningkat. Apa yang kurang dari Qin Chen adalah persepsi tentang Dao, yang merupakan dasar yang kuat. Tapi sekarang, kekuatan ciptaan ini telah meningkatkan fondasinya secara instan, dan batas atasnya telah dinaikkan lagi. Selama ada sumber daya, basis kultivasi Qin Chen dapat ditingkatkan. Di mana saya dapat menemukan kesempatan seperti itu? Namun, itu tidak cukup. Gumam Qin Chen matanya berkedip, dan dia bisa merasakan bahwa meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat sedikit, dia belum meningkat terlalu banyak, dan dia takut dia akan berada agak jauh dari tahap akhir Dizun. Tampaknya lebih banyak kekuatan ciptaan perlu diserap. Qin Chen mendongak. Pergi ke lantai berikutnya. Segera, Qin Chen membuat keputusan. Selama dia terus-menerus menyerap kekuatan ciptaan, Qin Chen akan dapat terus meningkatkan basis kultivasinya. Sekarang, iblis telah mengincarnya, dan bahkan mengorbankan Dao Jue Tianzun untuk membunuhnya. Jika dia tidak siap, dia pasti akan menghadapi bahaya. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya sendiri, dia tidak perlu takut dengan perhitungan klan iblis. Pada saat, Qin Chen menuju ke lantai 5. Di luar menara Guyu, 3 wakil ketua aula ada di sini. Kali ini yang menjaga di sini adalah Tianzun pengrajin kuno, Jueju Tianzun, dan Sueki Tianzun. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap menara Guyu dengan ragu.
Apakah menara Guyu baru saja bergetar? Ucap Tianzun pengrajin kuno mengerutkan kening. Apakah kamu merasakannya juga? Ucap Jueju Tianzun juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tiga wakil ketua aula saling memandang, dan melihat jejak kehikmatan dari mata masing-masing. Ini juga membuat mereka mengerti. Tampaknya perasaan mereka sebelumnya benar, menara Guyu ini terguncang lagi barusan. Sekarang, 3 hari telah berlalu. Setelah 3 hari menjaga, nyatanya, wakil ketua aula utama Tian Gong tidak menganggur, dan banyak penyelidikan telah dilakukan. Pertama-tama, mereka dapat yakin bahwa Dao Cue Tianzun memang hilang. Kedua, dalam penyelidikan sebelumnya, 2 orang kuat yang telah meninggalkan Tian Gong telah dipanggil dan dihubungi. Dipastikan bahwa kedua orang itu telah meninggalkan markas rahasia dan tidak ada di sini. Akibatnya, target menyusut banyak. Selain itu, dalam 3 hari terakhir, banyak orang kuat telah meninggalkan pagoda Yu kuno satu demi satu. Karena jumlah orang di pagoda Yu kuno terus berkurang, tujuan mereka terus menyusut.